Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Dan masih bersama dengan aku, Irena Lipesis. Apakah kamu pernah mengalami rasa grogi dan malu ketika harus berbicara di depan umum? Simak tipsnya. Untuk teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel aku, kalau kamu suka dan merasa bahwa channel ini bisa memberikan manfaat untuk kemampuan kamu berbicara di depan umum, klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah ini, supaya kamu gak ketinggalan berita-berita terupdate dari aku. Dan sesuai dengan judul konten video pada hari ini, mengatasi grogi dan malu ketika harus berbicara di depan umum. Sedikit flashback aja ya sebelum kita masuk ke materi, aku mau cerita singkat. Oke, jadi kita akan kembali ke tahun 2000. Gila, berasa tua men. Waktu itu kebetulan ada tugas kelompok agama dan aku kebetulan ditunjuk untuk mewakili kelompokku untuk berbicara di depan kelas. Iren, maju ke depan. Silakan kamu presentasikan apa yang didiskusikan kelompokmu. Aku pernah speechless, aku pernah nggak bisa ngomong, karena emang ada dua alasan ya. Yang pertama, aku memang nggak pernah sama sekali ngomong di depan. Dan yang kedua, memang aku tipe orang yang agak pemalu, agak minder ya. Waktu itu SD, dan akhirnya aku nggak bisa ngomong sama sekali. Akhirnya mikrofon itu aku kasihkan ke temanku dan dia yang ngomong. Setelah selesai acara malamnya, aku nangis, men. Serius, aku nangis karena apa? Aku malu. Serius, aku malu banget karena itu seperti momen terbodoh dalam hidup aku yang aku nggak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya ada lomba dan kebetulan guru menunjuk aku untuk ikut lomba baca puisi. Di rumah udah latihan bro, pakai gerakan. Kan kalau puisi kan anak SD tuh biasanya gerakannya gini. Ibu, puisi untuk ibu. Aku udah belajar mati-matian. Dan pada hari H, kalian bisa dong nebak endingnya apa yang terjadi. Aku udah ngarep banget piala itu, aku udah ngarep banget bakal juara. Ya, namanya anak SD ya. Dan alhasil yang terjadi adalah aku cuma bisa berdiri, men. Sumpah itu malu banget. Aku cuma bisa berdiri di depan guru, di depan para juri, dan aku cuma bisa gini ya. Puisi untuk ibu. Ibu, terima kasih banyak atas segala yang sudah engkau berikan. Aku mencintaimu ibu, aku mengasihimu ibu. Gak ada ekspresi di wajah, gak ada tekanan artikulasi dan intonasi sama sekali. Yap, aku gagal. Dan itu adalah momen kedua yang aku rasa bodoh lagi karena masih aja nggak bisa move on dari kebodohan yang pertama. Kemudian akhirnya aku masuk SMP dan di SMP itulah mulai titik balik aku dimulai. Ada lagi nih lomba baca puisi dan kali ini nggak melibatkan sekolah, nggak ada guru yang nunjuk dan atas inisiatifku pribadi. Nah di lomba itu akhirnya aku mulai juara guys dan aku mulai punya kepercayaan diri ketika lomba. Mulai lomba baca puisi dan lomba-lomba yang lain. Di situ aku mulai berpikir bahwa rasa trauma di masa lalu itu nggak boleh menghambat aku untuk maju. Harus punya mindset dan mental seperti itu. Tips yang pertama dari aku adalah berlatih. Nggak ada yang namanya kamu tuh bisa instan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari. Sekalipun teman-teman ikut kursus yang berbayar, seminar yang sampai jutaan atau belasan juta, setelah semuanya selesai, kamu tetap harus latihan. Berlatih dan praktek. Cara paling sederhana untuk berlatih adalah buka mulut. Jangan mingkem. Kalau mingkem itu gak bakal jadi apa-apa. Buka mulut kamu, berbicaralah dengan siapapun yang ada di sekitar kamu. Kamu lagi sama keluarga, temen, rekan kerja di kantor, siapapun itu, ajak aja bicara.
Itu akan melatih kebiasaan kamu untuk berbicara. Kalau kamu orangnya pemalu, minder, nggak berani ngomong, mulai sekarang coba buka mulut, ajak bicara siapapun yang ada di sekitar kamu. Kamu bisa mulai dari orang-orang terdekat, biar nggak grogi. Kalau dari orang-orang terdekat kamu sudah enjoy, nyaman, mulailah kamu coba berkenalan dengan orang baru. Itu akan melatih skill berbicara kamu. Tips yang kedua dari aku adalah kuasai materi yang akan kamu bawakan. Mau kamu lagi terima job MC atau kamu lagi presentasi di depan, kamu harus menguasai betul materi yang akan kamu bawakan. Kalau kamu presentasi untuk jualan produk, kuasai product knowledge-nya. Betul-betul pelajari dan cari kira-kira apa yang akan ditanyakan audiens ke kamu. Dan tips ketiga dari aku yang akan selalu aku ulang ke kalian semua yaitu afirmasi positif dalam diri kalian. Untuk bisa memotivasi, memberikan afirmasi positif, biasanya aku akan mengatakan pada diriku sebelum tampil atau bahkan ketika aku latihan. Aku pasti bisa. Aku bisa presentasi yang bagus, aku bisa bawakan yang bagus, semuanya oke, audiensnya suka sama aku. Pokoknya kamu harus tanemin semua kata-kata yang positif. Percuma misalnya Iren ngasih motivasi terus atau mungkin orang terdekat kamu, ayo kamu bisa, kamu pasti bisa. Tapi kalau kamu sendiri nggak yakin sama diri kamu, itu bohong namanya. Yang terpenting itu bukan motivasi dari luar bro, tapi dari diri kita sendiri. Kita yakin nggak sama kemampuan kita? Pede aja. Kalau kamu tetap dikuasai sama rasa takut kamu, kapan kamu mau maju? Berani bicara, berarti kamu berani mengubah hidup kamu. Oh ya, untuk tersenyum aku punya tips buat kalian, supaya senyum kalian nggak dipaksain, kayak misalnya kayak gini. Kamu bisa menggunakan bolpen, kemudian kamu gigit seperti ini ya. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Dan masih bersama dengan aku, Iren Basic. Di video kali ini aku akan berusaha membagikan berbagai macam informasi dan tips seputar dunia public speaking. Sebenarnya ini akan melatih kamu untuk lebar mulutnya. Nah, tersenyum sama, kamu bisa pakai bantuan bolpen tadi, atau cara paling mudah adalah kamu gunakan kata-kata yang belakangnya itu ki. Hakiki, whiskey, property, apa lagi? Mary boleh ya? Ya nama-nama boleh. Jackie, Mary. Nah, selain itu, supaya senyum kamu juga bisa terlihat ramah dan natural, dan senyum kamu juga bisa terlihat natural, biasakan untuk senam wajah. Seperti videoku yang ini, nah, kamu bisa tonton bagaimana cara melatih senam wajah. Jadi senam wajah itu sangat membantu melenturkan otot-otot yang tegang gitu ya, supaya bisa lebih rileks. Cukup 1 atau 2 menit aja, kamu gerakin wajah kamu seperti ini. Perhatikan gestur tubuh kamu. Sebisa mungkin berdiri dengan tegak, kemudian pandangan mata ke depan. Kalau kamu masih grogi, jangan langsung lihat ke matanya. Biasanya dari tatapan pertama itu udah bikin nervous. Supaya kamu nggak nervous, kamu bisa lihat di antara alis. Jadi ada titik di sini. Oke, kamu fokus ke situ. Setelah kamu udah enjoy, baru kamu lihat mata audiens secara langsung juga oke. Dan anggap audiens itu adalah teman-teman terdekat kamu yang setia mendengar cerita kamu. Jadi jangan dianggap audiens itu adalah momok, orang yang menakutkan. Justru kamu harus menganggap mereka itu orang yang butuh kamu. Yap, sekian dulu video yang bisa aku bagikan buat teman-teman. Semoga bisa membantu memberikan jawaban untuk pertanyaan dari beberapa teman-teman yang berkali-kali menanyakan. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar supaya kita bisa diskusi lebih lanjut. Dan nantikan juga tips-tips yang berikutnya. Sampai jumpa!